Ya, pemirsa masih bersama dalam Bincang iNews. Saya kembali ke Pak Kadis DP3AP2KB Lombok Timur. Setelah apa yang dijabarkan tadi di segmen sebelumnya, memang banyak hal yang sudah dilakukan ya. Ada Perda, kemudian melanjutkan Pergubnya, kemudian Perdes juga. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga sudah maksimal. Tapi implementasinya yang belum berjalan, kira-kira Pak Kadis apa yang membuat implementasinya belum bisa berjalan? Atau mungkin perkawinan anak ini harus melihat dulu ya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan perkawinan anak ini berjalan sehingga pencegahannya bisa lebih maksimal. Gimana Pak Kadis? Baik, kalau kita flashback kembali tentang budaya yang disampaikan oleh Bu Kadis Lombok Tengah tadi, memang ini kalau kita berbicara budaya, memang budaya kita dari nenek moyang kita kan. Tapi setelah melalui proses kajian, bahwa pemerintah rupanya harus membuat aturan ini atau undang-undang ini karena demi generasi masyarakat, generasi bangsa yang cerdas, ya. Karena tadi kalau kita melihat dari dampak dari sebuah pernikahan anak ini, itu sangat banyak sekali, terutama di bidang pendidikan. Pendidikan akan terjadi putus sekolah yang akan berdampak kepada IPM sebuah provinsi maupun kabupaten. Yeah. Karena IPM itu kan diukur dari 3 indikator, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, penyebab dari dampak dari perkawinan anak ini tentunya ada 3 itu tadi, yang sudah jelas akan mempengaruhi IPM sebuah provinsi maupun kabupaten. Pendidikan, tentunya rata-rata lama sekolah, putus sekolah akan bertambah ketika anak ini menikah di usia SLTP atau SLTA. Kemudian di kesehatan, angki AKB-nya kita akan tinggi. Karena anak ini kan belum siap dari segi mental, dari segi apa. Belum siap jadi ibu, belum siap jadi bapak, belum siap mata pencaharian. Maka kan berdampak juga ke ekonomi, ke kemiskinan. Ya. Ini kemudian nanti yang tidak kalah penting itu adalah masalah stunting. Seperti saya bilang tadi. Nah, kaitannya dengan apa yang menjadi permasalahan tentunya kebijakan dan regulasi peraturan maupun undang-undang ini belum maksimal. Maka melalui kesempatan ini saya mengajak APH untuk mari kita coba. Untuk kita pertegas dalam bidang hukumnya. Karena kita paling tidak kalau harus masyarakat ini kalau belum dikasih efek jerah tidak akan bisa. Mesti itu akan tetap dilakukan. Tapi kalau udah ada shock terapi atau efek jerah kita buat, ya ini barangkali akan menjadi presiden baik ke depan. Tetapi kalau itu tidak pernah dilakukan, misalnya saja aparat desa, kawil, atau aparat desa yang melakukan itu akan menjadi sebuah presiden buruk di masyarakat kita. Nah ini, sehingga saya melalui kesempatan ini mengajak kepada PH untuk mari kita coba menerapkan peraturan undang-undang yang sudah dibuat oleh negara dan bangsa kita ini. Sehingga kalau itu kita lakukan ya insya Allah. Nah, kaitannya dengan beberapa hal, barangkali anak merupakan titipan amanah yang harus barangkali kita jaga. Ini tentunya pemerintah sudah maksimal. Sekarang Lombok Timur difasilitasi oleh Rutger. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengesahkan Perda, Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang insya Allah sudah masuk di dalam prolegda DPR, yang akan menjadi pembahasan nanti pada sidang paripurnanya. UPTD PPA terbentuk dengan idealnya harus ada shelter yang disampaikan oleh Kadis Lombok Tengah tadi. Yang standar. Nah inilah rupanya barangkali aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA, tapi tidak dibarengi dengan sumber daya atau anggaran yang harus kita turunkan. Ya, contoh Lombok Timur. Kita Lombok Timur paling dari 10 kabupaten kota kemarin kita pertama yang membuat UPTD PPA. Dengan adanya shelter tapi yang tidak standar. Kalau standarnya itu kan ada tempat tinggal, ada dapur, ada masak segala, karena namanya anak mengalami suatu kekerasan yang barangkali tidak dikendaki di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus amankan paling tidak di rumah aman tersebut atau shelter. Nah, kita sekarang ini baru memiliki paling maksimal 3 hari itu kita bisa lakukan di Lombok Timur. Setelah selebihnya itu kita rujuk ke provinsi. Karena provinsi yang sudah standar. Nah ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Kadis Lombok Tengah juga hampir sama. Kita sudah melakukan juga kerjasama dengan pengadilan agama. Dan sekarang ke pengadilan agama itu kalau memberikan dispensasi kepada
yang mengajukan dispensasi pernikahan, itu harus ada rekomendasi dari Dinas DP3KB. Oke. Nah, salah satunya nanti isinya di situ sudah ada resiko-resiko tentang pernikahan anak yang kita isikan. Tetapi kalau misalnya ada yang menikah kurang dari 1-2 bulan, baru mencapai umur 19 tahun, maka dia harus menandatangani surat pernyataan bahwa dia siap hamil setelah di atas 19 tahun. Oke. Itu tanda tangan yang harus dia Surat pernyataan oleh yang bersangkutan. Baik, Pak Kadis ditahan dulu surat pernyataan ya. Kalau di Lombok Tengah bagaimana peraturan yang apakah sudah sejauh ini diketahui oleh masyarakat atau Pak Kadis juga tadi sempat menyatakan kurang tegasnya gitu ya undang-undang yang sudah dibuat gitu, perda dan lain sebagainya. Kalau di Lombok Tengah bagaimana, Bu Kadis? Iya. Jadi kalau kami di Lombok Tengah itu sebetulnya sama, cuman kita harus berupaya lebih kuat lagi dalam rangka penguatan sosialisasi. Penundaan usia pernikahan itu sosialisasi di semua lini, di semua jenjang, dari itu dusun, lingkungan, desa, lurah, sampai dengan ke kecamatan. Kemudian bahkan mungkin sampai RT RW kita harus sosialisasikan. Tapi sementara ini kami belum siap sampai di situ. Cuman salah satu cara adalah kita harus menggandeng tokoh-tokoh kita, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, termasuk PKK, Dharma Wanita, GOW dan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat kita yang lainnya juga kita harus berdayakan mereka, termasuk pendamping-pendamping kita, ada TPK kita di situ, ada kader-kader kita, kader KB juga kami siapkan untuk itu karena tidak menutup kemungkinan walaupun beda kami Kementerian PPA dan BKKBN pusat di dua kementerian dan badan ini di pusat, tetapi di Kabupaten DP3 AP2KB itu merupakan satu kesatuan. Sehingga ketika masyarakat kita nanti terlanjur untuk menikahkan anaknya seperti yang disampaikan Bu Erna tadi, bahwa harus ada upaya-upaya pencegahan kehamilannya. Nah, seperti kasus yang baru-baru saja yang heboh di Lombok Tengah ini, seorang kakek menikah dengan anak-anak itu. Sempat viral juga. Iya, sempat viral dan itu kami langsung datangi ke tempat apa persoalan sebenarnya. Ternyata sudah dinikahkan, ya apa upaya kita? Kita harus menunda kehamilannya. Dengan hari itu juga saya harus cek kehamilan anaknya, kami bawakan tes pack, ternyata alhamdulillah negatif dan kami langsung meminta untuk menunda kehamilannya. Itu kasus yang dilaporkan atau tidak, Bu? Ya? Kasus yang dilaporkan atau tidak? Kalau ini kita turun setelah viral, kami turun setelah viral dan kami langsung turun di situ karena ini kami harus datangi dan salah satu upayanya adalah menunda kehamilan. Dan saat itu juga kami bersama bidan desa untuk memberikan tindakan pemasangan alat-alat kontrasepsi yang cocok untuk dirinya. Luar biasa, menarik sekali perbincangan kita kali ini ya pemirsa ya. Kita jeda dulu ya Pak Kadis, Bu Kadis dan juga Mbak Erna. Kita lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.